Bilang barangkali Peggy nggak ada umur, ya udah Peggy minta maaf sama mama sama bapak. Barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama, udah Peggy minta maaf. Peggy biarin lah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Kamu benar melakukan? Tidak Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Jadi tumbal anak orang yang yang berpangkat. Nah guys, aku cukup tertarik dengan pernyataan ibunya Peggy yang mengatakan pada waktu dia bertemu dengan Peggy, si Peggy itu bilang, biar aku jadi tumbal anak orang yang berpangkat. Nah coba kalian pikir sendiri, pernyataan Peggy kenapa seperti itu? Seakan-akan dia tahu bahwa kejadian itu melibatkan anak orang yang berpangkat. Sebenarnya posisi Bang Aib sendiri sebagai apa sih di pemeriksaan saksi ya? Kalau kejadian itu sebenarnya yang Bang Aib tahu itu seperti apa sih Bang? Kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor, terus langsung dilempari batu. Tahun 2016 Bu, itu kan yang diambil motornya aja, bener nggak Bu? Maksudnya biar Peggy-nya keluar. Guys, masih bersama kasus Vina Cirebon yang saat ini masih hangat untuk diperbincangkan. Seorang ibu dari Peggy telah mengklarifikasi dan memberikan tanggapan kepada semua netizen bahwasanya Peggy atau anaknya itu mengaku adalah tumbal dari anak orang yang berpangkat. Berikut cuplikannya. Kan nanya, kan anak ibu kan seorang ibu nanya sama anak ya sambil saya peluk. Keluar kapan itu? Tadi waktu saya di Polda. Saya mau pulang juga saya gitu. Ya, saya mau pulang juga. Nang sabar, ini ujian kamu. Kamu ya melakukan enggak? Enggak mah, demi Allah demi Rasulullah. Saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya. Ngapain saya ikutan kayak gitu? Ya udah mah, ini sih Peggy lagi dikasusin begini. Ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur, ya udah Peggy minta maaf sama mama sama bapak. Barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama, udah Peggy minta maaf. Peggy biarin lah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati juga Peggy mati sakit. Pas saya kan hati saya seperti seorang ibu ya, jangan gitu Nang. Insya Allah Allah itu maha tahu. Nanti kamu akan bebas. Entah kapan, yang penting kamu sabar. Kalau iya kamu tidak melakukan hal seperti itu, biar kamu dicecer suruh ngaku, otomatis omongan kamu tetap tidak, walaupun kamu sampai bonyok ataupun sampai mati. Saya omong kayak gitu, saya mau pulang. Udah mama pulang dulu, mama nggak bisa dampingin setiap saat, soalnya jauh. Jakarta. Ini Bandung sama Cirebon jauh, jadi mama nggak bisa bolak-balik. Ya udah sabar. Jadi saya pulang lah sudah. Ya, saya yakin banget. Saya sudah bicara dengan Peggy bahwa dia menyatakan pada saya pada tahun 2016 pun ketika dia pulang dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu. Kemudian dia itu adalah seorang Peggy, anak dari pembantu rumah tangga saya, yang tidak mungkin dia bisa melawan Eki atau berani membunuh Eki yang notabene adalah seorang anak polisi dan juga anggota geng motor. Dia kenal nggak sih Bu si Peggy sama si Eki korban itu? Tidak, dia mengatakan tidak. Kemarin pun saat di Polda, kamu benar nggak kenal sama Eki? Enggak, saya nggak kenal. Kemarin saat Guys, jadi Peggy atau Perong telah ngobrol atau berkomunikasi dengan ibunya dan meminta misalkan kalau memang dia nanti mati dan dia ikhlas mati syahid seperti itu. Dan dia juga mengatakan dia bukan pelaku terhadap pembunuhan almarhumah Vina. Bahkan dia mengatakan dia adalah hanya korban atau tumbal dari orang yang berpangkat seperti itu. Dan juga selain itu klarifikasi dari pengacara Peggy atau Perong menyatakan bahwasanya ternyata Peggy ini adalah anak dari ART pengacaranya tersebut. Jadi orang tua Peggy ini adalah ART dari pengacaranya, dan saat ditanya memang pengakuan dari Peggy atau Perong tersebut tidak kenal malahan dengan almarhumah baik itu Vina maupun Eki, dan dia juga mengaku tidak melakukan pembunuhan seperti yang dituduhkan kepada dirinya. pendampingan Peggy berarti dari pihak Sudah. dari pihak kepolisian itu dasar menangkap Egy itu apa sih?
mereka bilang karena DPO. Tapi kan dari data-data DPO dengan fakta kan tidak sama. Di DPO itu usia 31 tahun, kemudian rambut ikal, tinggi 160, alamat di Sukawinangun, sementara Peggy kan sih di Pongpongan, usianya juga 27 tahun. Nah, di sini pengacara dari keluarga Peggy, nah itu menyatakan ya karena memang dari kriteria atau ciri-cirinya Peggy yang asli dengan Peggy yang ditangkap di Bandung ini sudah sangat berbeda ya, dari rambut, terus dari umur juga gitu, bahkan daerah tempat dia tinggal. Nah, di sini juga banyak yang menjadi pertanyaan netizen. Parah sih kalau memang sampai salah tangkap dan yang ditangkap ini adalah bukan Peggy yang asli. Dia hanya korban atau tumbal dari oknum-oknum atau penguasa-penguasa yang menyembunyikan atau mengkambing hitamkan Peggy yang di Bandung ini untuk menutupi Peggy yang asli seperti itu. Nah, di sini banyak netizen yang berkomentar dan memberikan tanggapannya terhadap ditangkapnya Peggy atau Peron ini yang mengaku dia bukan Peggy yang asli dan tidak melakukan pembunuhan. Bu, kita semua juga merasa janggal karena selama 8 tahun gak pernah terungkap. Tapi pas boom filmnya baru diungkap tersangkanya, lalu belum sebulan udah ketemu aja si tersangka yang diduga anak ibu, seperti itu. Kalau gue sih percaya kalau dia pelakunya, ada juga yang percaya, ada yang enggak. 8 tahun gak nemu, giliran viral langsung ketemu, menyala polisiku, kata netizen. Sok suci 8 tahun kemana aja kok ngaku tumbal? Jadi tumbal tuh biar netizen pada diem, dibikin seolah-olah Egy udah ditangkap dan Egy yang asli bisa tidur nyenyak. Ayo netizen kita usut terus, seperti itu. Benar banget kata netizen. Apa perlu almarhumah Vina didatangkan kembali untuk mendiumisasi agar bersaksi di halayak umum? Apakah benar Peggy atau Peron pengganti? Aneh bin ajaib sih, 8 tahun gak ketemu habis viral lagi seminggu langsung ketangkap ajaib. Agak aneh ini, pasti siapa gitu dijadiin tumbal. Nah guys, dari ditangkapnya salah satu DPO yang bernama Peggy atau Peron ini di Bandung kemarin itu banyak juga yang percaya, namun banyak juga yang tidak percaya kalau itu adalah Egy yang asli. Banyak yang menyatakan bahwa itu hanyalah korban atau tumbal untuk menutupi Egy yang asli. Kita tidak ada yang tahu ya guys, kita harus hargain juga kerja praktisi hukum atau institusi kepolisian karena tentunya juga mempunyai kriteria untuk menangkap seorang penjahat atau yang diduga DPO tersebut. Namun kalau memang ini salah tangkap dan Peggy yang ditangkap sekarang ini bukan Peggy yang asli, sumpah sedih banget sih guys, karena ibunya sudah mengklarifikasi dan muncul ke publik, bahkan dia hanya orang sederhana. Si Peggy itu buruh bangunan di Bandung yang mungkin tidak mempunyai power. Kenapa dia bisa menghilang, meninggalkan jejak selama 8 tahun? Gak mungkin, gak masuk akal sekali ya guys ya. Dengan kasus yang seberat itu, membunuh, dia bisa bebas menghilang selama 8 tahun dan dia juga anak seorang ART. Kayak aneh gitu loh. Ditumbal anak orang yang berpangkat. Nah guys, aku cukup tertarik dengan pernyataan ibunya Peggy yang mengatakan pada waktu dia bertemu dengan Peggy, si Peggy itu bilang, biar aku jadi tumbal anak orang yang berpangkat. Nah, coba kalian pikir sendiri. Pernyataan Peggy kenapa seperti itu? Seakan-akan dia tahu bahwa kejadian itu melibatkan anak orang yang berpangkat. Benar nggak guys analisaku? Selain itu juga ada saksi mata yang mengetahui tentang 8 tersangka pembunuhan Vina yang sempat ditanyakan oleh media. Sebenarnya posisi Bang Aib sendiri sebagai apa sih di pemeriksaan saksi ya? Kalau kejadian itu sebenarnya yang Bang Aib tahu itu seperti apa sih Bang? Yang kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan eksis lewat, terus langsung dilempari batu. Situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Posisinya waktu itu Bang Aib di rumah atau di apa? Di warung. Di warung. Ya, di warung. Itu berapa orang yang terlibat apa
waktu melemparnya korban itu berapa orang? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah, cukup banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. 4 motor. Ya. Berarti sama yang para pelaku yang katanya 8 orang ini, Bang Aib mengenal atau gimana? Ya mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. Tapi sering Guys, ini ada seorang pemuda merupakan saksi kunci kasus Vina Cirebon. Nah, dan di situ dia mengatakan kenal wajah 8 tersangka tersebut, dan ini mungkin bisa dijadikan saksi ya, dimintain keterangan untuk membuka kasus ini lagi kalau memang benar adanya kesaksian tersebut. Tentunya ini bisa membantu menuntaskan kasus Vina Cirebon dan menemukan semua tersangka yang terlibat, karena makin kesini guys sudah makin menemukan titik terang dari kasus Vina Cirebon yang sangat hangat dibicarakan. Bagaimana? Lebaran, uang. lebaran. Ya lebaran sampai kemarin lah. Yang tahun 2016 Bu, itu kan yang diambil motornya aja ya? Bener nggak Bu? Maksudnya biar Peggy-nya keluar, maksudnya biar dia mengambil motor, biar ditangkap pada polisi gitu, biar buat pancing. Jadi yang diambil apa aja tuh? Motornya juga. Oh, sempat dipanggil motornya. Dia sampai sekarang masih bawa polisi. Motornya 2, punya mamanya 1, punya dia 1. Oh, setelah kejadian itu, Bu. Tapi tahun 2016 tuh Peggy-nya nggak diambil. Enggak, karena nggak ada di sini. Oh, nggak ada di sini. Di Bandung. Orang Di Bandung apa luar pulau, Bu? Bandung. Oh, emang di Bandung. Mana-mana sih di Bandung aja, karena di bapak Bandung kerjanya apa Bu? itu bapaknya Apa? kadang-kadang bangunan, kadang-kadang kalau bangunannya nggak ada di warung, di rumah makan di kerjanya sebagainya. Terus anaknya gimana Bu? Ibu tahu nggak? Kebiasaan sehari-harinya. Anak kecil di sana, Bu. Saya juga nggak begitu kenal, cuma sering lihat doang, jadi saya nggak tahu. Ketika Peggy ditetapkan sebagai DPO, Ibu tahu? Apa? Bu, ketika Peggy ditetapkan DPO, warga di sini tahu nggak Bu? Dia tahu waktu habis kan pagi sini ke polisi ya, kalau terawih kayak gini Mulai digerebek-gerebeknya apa? pagi malam kejadian paginya kan malam lagi kan langsung di Bali. Itu tahun 2016. Yang Guys, di sini kesaksian seorang tetangga Peggy Peron yang kemarin ditangkap di Bandung memberikan kesaksian dan membuka suara. Ternyata di tahun 2016 saat kejadian, misalkan kejadian malamnya nih, besok paginya polisi telah melakukan pemanggilan atau menjemput Peggy Peron ke rumahnya. Namun karena tidak ada dan Peggy-nya di Bandung, akhirnya cuman motornya aja yang diambil. Diambil 2 motor, sampai sekarang masih diamankan oleh polisi dengan niat untuk agar si Peggy-nya keluar atau mungkin pulang atau mungkin muncul. Namun kata tetangga tersebut ya Peggy tidak pulang dan sampai saat ini motornya masih diamankan oleh polisi. Saat ditanyakan oleh wartawan kenal dekat dengan Peggy, tetangganya berkata tidak kenal dekat, cuman kenal dan pernah lihat aja seperti itu. Dan juga kejadian tersebut di tahun 2016. Dan baru sekarang lagi di tahun 2024 Peggy tersebut yang dikabarkan DPO ditangkap di Bandung. Ini masih simpang siur banget, apakah benar Peggy yang ditangkap di Bandung tersebut adalah Peggy yang dimaksud yang melakukan pembunuhan terhadap almarhumah Vina dan Eki, atau memang ini Peggy yang salah tangkap atau salah orang seperti itu. Dan sebelum aku tutup video ini, bagaimana tanggapan dan komentar kalian melihat kasus Vina yang viral banget sekarang? Lantas benarkah Egi yang ditangkap di Bandung kemarin adalah Peggy yang salah orang atau bukan Peggy yang asli? Silahkan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Bisa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.